Oke, halo semuanya, kembali lagi di channelku. Dan di video kali ini aku pengen jawab satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman yang minat buat Ausbildung ke Jerman. Ini pertanyaannya udah nggak kehitung berapa kali ditanyain sama teman-teman lewat via Instagram, WhatsApp, atau bahkan kolom komen di YouTubeku, yaitu gimana caranya aku bisa pindah perusahaan selama program Ausbildung tanpa harus mengulang dari awal lagi. Nah, sebelumnya disclaimer dulu teman-teman, proses yang akan kujelaskan ini biasanya jauh lebih complicated dan melalui lebih banyak tahapan dibandingkan dengan yang akan aku jelaskan saat ini. Sekalian juga aku pengen bahas dulu kenapa aku pada saat itu memutuskan untuk pindah Ausbildung atau pindah perusahaan dari perusahaan A ke perusahaan B. Nah, jadi buat teman-teman yang baru ngikutin gue dan belum tahu background gue itu sebelumnya seperti apa, jadi gue waktu itu awal datang ke Jerman itu langsung untuk Ausbildung Teknik Mekatronika. Gue sama sekali nggak ngikutin program-program lain selain Ausbildung ini, jadi datang ke Jerman pure untuk Ausbildung Mekatronika. Nggak ada program lain yang sebelumnya gue ikutin seperti FSJ atau au pair. Nah, di tahun pertama gue lagi jalanin program Ausbildung Mekatronika, itu gue menyadari bahwa perusahaan yang gue sedang magang ini sedang mengalami masalah finansial yang cukup berat. Jadi kita di perusahaan satu orang itu bisa mengerjakan beberapa proyek atau beberapa tugas atau beberapa mesin yang harus di repair atau harus di service. Akhirnya ada sampai di titik di mana Ausbilder gue sendiri, atau kalau kalian belum tahu, Ausbilder itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk kalian. Jadi dia adalah orang yang akan ngurusin kamu selama Ausbildung dan membimbing kamu untuk bisa jadi profesional di bidang atau jurusan yang kamu tempuh. Nah, ketika orang ini sudah tidak ada dan perusahaan tidak bisa memberikan pengganti yang baru, itu kamu memiliki hak untuk pindah dari perusahaan tersebut. Kamu punya alasan yang kuat, dan itulah yang terjadi sama gue, dan gue akhirnya memutuskan untuk pindah Ausbildung. Nah, gimana sih Bang caranya untuk pindah dari perusahaan A ke perusahaan B tanpa harus ngulang lagi? Nah, yang pertama tentunya kalian harus cari perusahaan yang baru dulu, entah dimanapun kalian carinya, misalkan melalui ausbildung.de atau melalui atsubio.com atau melalui website lainnya. Kalian bisa cari perusahaan lain yang tersedia di market. Sebaiknya kalian konsultasi juga sama sekolah atau sama Handelskammer. Dalam hal aku IHK. Handelskammer ini di Jerman ada banyak banget, ada HWK, ada IHK, dan juga ada berbagai macam Handelskammer lainnya tergantung dengan region kalian masing-masing. Nah, kalian harus konsultasi ke sana dan ceritain semua masalah yang kalian punya. Nah, selanjutnya setelah kalian konsultasi dan sudah mendapatkan betrip, kalian udah interview dan melakukan tahapan prosedural yang sebelumnya di video-video sebelumnya udah gue jelasin. Ini persis sama kayak kalian waktu lamar Ausbildung pas awal. Dan kalau kalian sudah dapat Ausbildungsvertrag ini, kalian belum bisa senang-senang nih, karena inilah awal dari proses yang sangat complicated. Kalau kita orang Jerman, itu prosesnya gampang banget. Kalian tinggal submit Ausbildungsvertrag baru kalian atau kontrak baru kalian ke IHK, dan kalian akan dapat notifikasi bahwa IHK telah menyetujui perpindahan Ausbildung kalian dan selesai. Tapi karena kita orang asing atau Ausländer, kita di sini dihadapkan dengan berbagai macam administrasi yang sangat-sangat rumit. Yang pertama yang harus kalian lakuin setelah Ausbildungsvertrag ini adalah dapetin Aufhebungsvertrag dari perusahaan lama. Jadi gini, it becomes complicated, I know, tapi teman-teman coba urutin lagi. Yang pertama teman-teman dapetin Ausbildungsvertrag dari perusahaan baru, lalu setelahnya teman-teman dapetin Aufhebungsvertrag dari perusahaan lama. Aufhebungsvertrag ini adalah kontrak atau perjanjian tertulis di mana kedua pihak itu setuju untuk membatalkan kontrak yang sebelumnya telah disepakati. Jadi kalian di awal Ausbildung sudah menandatangani kontrak. Nah, bagaimana caranya biar kontrak itu nggak wirksam lagi atau nggak berlaku lagi ya dengan Aufhebungsvertrag ini? Kalian bisa aja memutus kontrak Ausbildung kalian secara sepihak, tapi kalian ada konsekuensinya, yaitu perusahaan artinya tidak menyetujui kalau kalian
lanjut Ausbildung di tempat lain. Nah, setelah IHK bilang, oke Abi, kamu udah dapat dua hal paling esensial, yaitu Aufhebungsvertrag dari perusahaan lama dan Ausbildungsvertrag dari perusahaan baru. Sekarang kita tunggu bagaimana keputusan dari IHK pusat. Singkat cerita, kita udah submit 2 dokumen tadi ke IHK, dan IHK bilang oke, kita menyetujui perpindahan kamu, dan kamu harus tetap lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap keempat. Tahap keempat ini tahap yang bakal benar-benar nentuin nasib gue pada saat itu di Jerman. Apakah gue bakalan stay di Jerman atau gue harus balik ke Indonesia karena gue udah nggak terikat lagi dengan perusahaan tertentu dan gue udah nggak ada izin tinggal istilahnya. Di tahap ini gue harus apply ke Bundesagentur für Arbeit dan dapetin Zustimmung dari mereka, atau dapetin persetujuan dari mereka. Bundesagentur für Arbeit ini adalah satu lembaga Jerman yang mengatur segala hal tentang ketenaga kerjaan. Nah, singkat cerita, setelah 4 bulan nunggu, gue akhirnya dapat persetujuan dari Bundesagentur für Arbeit bahwa gue bisa lanjut Ausbildung di Jerman. Nah, di situ gue belum lega karena ada satu tahapan lagi yang harus gue lakuin, yaitu gue harus dapetin persetujuan dari Ausländerbehörde di Jerman. Secara teori, Ausländerbehörde ini tugasnya mereka dapetin email dari IHK tadi dan dari Bundesagentur für Arbeit. Kalau dua ini udah approve, mereka harusnya udah langsung terima kita di Jerman. Tapi pada kenyataannya mereka juga kadang suka mempersulit dengan mensyaratkan dokumen A, dokumen B, dokumen C. Pada saat itu gue harus lampirin lagi sertifikat bahasa Jerman B2 gue. Setelah 5 tahapan ini selesai, jadi yang pertama kalian dapetin Ausbildungsvertrag dari perusahaan baru. Yang kedua, kalian dapetin Aufhebungsvertrag dari perusahaan lama. Yang ketiga, kalian dapetin persetujuan dari industri Handelskammer atau Handelskammer masing-masing di region kalian yang menaungi Ausbildung kalian. Itu ada di Ausbildungsvertrag, kalian bisa baca aja. Yang keempat, kalian dapetin persetujuan dari Bundesagentur für Arbeit. Yang kelima, kalian dapetin persetujuan dari Ausländerbehörde. Setelah kelima tahapan ini selesai, selamat, kalian udah bisa lanjut di perusahaan baru kalian. Oke, kesimpulan dan penutup dari gue. Kalau misalkan kalian pengen pindah Ausbildung, lebih baik dipikirin dulu, karena tadi proses yang gue jelasin itu, balik lagi, ini banyak teman-teman yang mengalami kasus serupa tapi menjalani prosesnya lebih complicated. Bahkan ada nggak beberapa sih, yang ku kenal cuma satu doang yang akhirnya memutuskan untuk nggak lanjut Ausbildung lagi di Jerman. Tapi aku pengen tetap sharing hal ini karena hal-hal seperti ini bisa kejadian ke siapa aja, dan aku pengen teman-teman kalau misalkan ada di masa-masa sulit Ausbildungnya, kalian sebaiknya pikirin lagi apakah itu worth it untuk kalian pindah Ausbildung, karena prosesnya sangat sulit dan juga sangat beresiko. Kalian harus pikirin masa depan kalian harus prioritasin diri kalian tentunya, tapi balik lagi tetap harus terukur. Jangan sampai semua hal yang sudah kalian perjuangkan selama ini, dari kursus, les B1, perjuangan dapetin visa di Indo, itu terhenti karena ada satu batu yang ngalangin jalan kalian. Sekian video dariku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao!